Tiga. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya, Mas Arif, Mas Apa Faris. kabarnya Pak? Bapak Bram, Bapak Faris. Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana Mas Lagi Arif? pada kesempatan kali ini salah satu tugas dari mata kuliah manajemen keuangan. Di sini kita ambil tugas bedah saham dari PT Bank Rakyat Indonesia. Kenapa berasa apa aja nggak apa-apa. Nah, di sini yang jadi catatan kita akan sharing analisa fundamental di PT Bank Rakyat Indonesia, dan yang kedua di sini bukan ajakan beli, jual atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan investor sendiri. Dilanjut boleh Pak? Nah, di sini saya akan menjelaskan sekilas ya tentang Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Wirjiat Maja tanggal 16 Desember 1985. Lanjut Pak. Nah, di sini saya juga sekilas akan menjelaskan tentang bisnis model dari PT Bank BRI. Segmen usaha atau marketnya berada di Indonesia, dan BRI memiliki 5 kantor cabang di luar negeri yang berlokasi di New York, Cayman Island, Singapura, Timor Leste, dan Taipei, serta 1 kantor perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong. Kegiatan usahanya itu bergerak di bidang usaha perbankan, sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga, dan kepemilikan saham per 31 Desember 2021 dari NKRI itu sebesar 53,19% dan saham masyarakat sebesar 46,81%. Nah, kita lanjut langsung ya ke pembahasan di rasio keuangan PT BRI. Pak, kita mau bahas saham dulu nih Pak per hari ini Pak. Dimatiin dulu Pak ininya Pak, share screen-nya PPT-nya nggak bisa. Nah baru mulai. Lagi Pak, pindah screen. Oke. Oh gimana ini Bapak-bapak, teman-teman, kita mau bahas saham hari ini apa mau kita lihat kenaikan atau penurunan penjualan Bank BRI, apa dari segi asetnya, utangnya, nilai bukunya, gimana nih Bapak? Boleh harus dibahas. Bahas mana dulu nih? Saham. Boleh bahas saham. Oke, di sini bisa dilihat untuk 1 hari posisi per hari ini jam 3 sore mengalami penurunan 20 poin atau 0,45%. Itu, tapi kalau kita mau lihat kinerja sahamnya itu kalau bisa 5 tahun ke belakang. Jadi kalau dilihat dari 5 tahun ke belakang itu ada kenaikan 48,86% atau 1.454. Jadi pada saat pembukaan tuh di 2.900 ya, 2.876 harga sahamnya BRI. Gimana kira-kira, dan ada potensi ini dia akan naik di 4.980. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau saya lihat dari 5 tahun ke belakang, kenaikan turunnya itu lumayan turun signifikan di tahun pertengahan 2020 ya Pak ya. Tapi sejalan itu dia
naik. Mungkin di tahun 2020 banyak terkendala seperti COVID ya, yang menyebabkan harga saham itu turun. Tapi dengan perbaikan ekonomi, pemulihan ekonomi, saham itu naik lagi. Betul, seperti Berapa itu. persen? Jadi memang kalau dilihat nih di tahun 2000, tanggal berapa nih? Bulan Mei 2020 dia mencapai 2.185, drastis. Tapi pada akhirnya terjadi pemulihan, sempat turun lagi di 9 Oktober, tapi naik. Jadi turun naik. iya, ya mudah-mudahan sih ini 2022 masih ada potensi untuk turun sih, turun dikit tapi dia akan naik gitu. Tapi kalau saya lihat dari grafiknya sih, kalau dilihat tadi juga per ini ya, per 5 tahun ke belakang, kayaknya bagus ya buat ke depan. Maksudnya buat ke depan tuh, kalau kita beli awal tahun kemarin atau pertengahan, terus dijual di akhir 2022 masih oke lah ya. Nah, Artinya, kalau mulai seperti itu kita lihat ke arah fundamentalnya, kita lihat performa iya. kinerjanya. Dividen dia berapa sih ya? Kalau di sini ya, nah kita bedah ini dulu ya fundamental saham kenapa terjadi kenaikan 5 tahun belakangan ya. Karena kan kalau dilihat nih, kelihatan kan nih trennya nih dari 2015 sampai 2021 memang dia ada kenaikan sih dari aset, terus dari modalnya juga. Ya mungkin dia untuk penambahan atau apa namanya itu kur masyarakat lah kan, nama juga dapat dari pendapatan bunga dia. Iya, Pak. Kita lihat coba dari segi aset selama 3 tahun ke belakang ya. Di tahun 2020 ini dibanding tahun buku 2019 mengalami kenaikan 6,71%, 1.511,80 triliun, dan di tahun 2021 juga mengalami kenaikan 11%. Nah, dilihat dari segi hutang mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 8,60%, dan tahun 2021 juga mengalami kenaikan tapi tidak cukup signifikan sebesar 5,67%. Dari segi modal, dia di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,25%, dan pada tahun 2021 melonjak tajam signifikan ini sebesar 291,79 triliun atau 45,96%. Dan kita lihat dari sisi nilai buku itu di tahun 2020 mengalami penurunan 4,25% dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 sebesar 45,96%. Mungkin Bapak di sini bisa lihatlah dari segi aset, hutang, modal, nilai buku bisa disimpulkan seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya sih memang di tahun 2020 performa kinerjanya BRI itu akibat pandemi COVID-19 sih. Karena Ya, itu yang menyebabkan hutang mungkin naik. ya karena bisa dilihat kan 2019 Desember sebelum COVID itu berkembang, dia masih punya performa yang sangat bagus lah di sini. Tiba-tiba di Maret 2020 sudah mulai goyang perekonomian seperti itu. Dampaknya luar biasa. Coba kita lihat mungkin Pak dari segi penjualan, beban pokok dan laba dari BRI, Pak.
Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Mas Faris di sini. Di penjualan per tahun 2020 itu ada 132,6 triliun, di 2021 ada 160,59 triliun. Di sini ada kenaikan sekitar 21,60%, kemudian di beban pokoknya tahun 2020 ada 37,85 triliun, di 2021 29,43 triliun. Di sini ada penurunan sekitar 22,25%. Laba operasi di 2020 ada 21,43 triliun. 2021 ada 34,81 triliun. Di sini ada kenaikan sekitar 62,45%. Laba bersih tahun 2020 18,66 triliun, 2021 30,76 triliun. Laba per sahamnya itu 124,37. Kemudian tahun 2021 ada 204,9. Di sini ada kenaikan sekitar 64,82%. Sebenarnya mohon maaf ya teman-teman, kalau saya pribadi, saya kalau untuk masalah saham kurang begitu paham ya, karena di dunia saham saya sangat awam. Mungkin bapak-bapak ini yang lainnya apakah sudah terjun langsung ke dunia saham sebelumnya? Kalau boleh tahu nih, kita real-realan aja, karena selama ini kan saya sukanya transaksi langsung kayak jual beli yang sifatnya tuh nyata lah, langsung lah gitu. COD ya, kayak gitu ya. Sama Mas Faris, saya juga masih baru-baru belajar saham ya di mata kuliah ini. Sebelumnya sih paling ya apa jualan-jualan apa ya? Cireng, cilok. Bakso di rumah tuh. Yang untungnya kalau ada yang bahas kayak ada saham gorengan gitu, itu saya juga kurang paham saham gorengan tuh apa gitu kan. Mungkin lebih jagonya tukang minyak goreng gitu. Ya ini sih jujur-jujurannya mungkin kalau sekedar tahu ya memang kita wajib tahu ya, karena saham ini kan udah melekat dengan dunia perekonomian kita ya. Tapi kalau untuk mengarah kita beli atau tidak itu kan balik lagi keputusan pribadi masing-masing ya. Betul. Ya mungkin dari kenaikan saham bisa dilihat dari isu kali ya Pak. Bisa kita lihat dari berita Pak. Itu ada melesat 3,6% saham BRI. Kita bisa lihat tuh Pak. Apa sih itu tren-tren saham di Bank BRI ini nih Pak? Nah, jadi kalau nggak dari berita sini bisa dilihat ya di Februari sempat melonjak jauh tuh, sempat di angka 6.888 ya kan, terus juga melesatnya juga sempat di 3,64% pada tanggal 28 Februari. Tapi ini turunnya sempat ini ya, turunnya sempat melonjak ya dari di Jumatnya 6.888, tapi di sini saham akhir pekan dia ke posisi 4.550 ya. Terus juga di sini turnover Bank BRI itu mencapai 1,36 triliun dan kapitalisasi pasarnya 689,5 T. Itu artinya kan memang masih Bank BRI ini masih sangat diminati oleh asing. Terlihat dari transaksi itu 1 triliun untuk 35,27%. Seperti itu. Jadi ibarat kata saham Bank BRI ini masih sangat diminati, tergantung performan terjadi nanti dia di 2022. Nah ini sempat juga mungkin masalah Ukraina invasi Rusia. Waduh. Oh itu termasuk, oh iya jadi ini juga ya, kalau ada perang dunia tuh pengaruh ke ekonomi dunia juga berarti ya. Iya, makanya.
Ya pokoknya yang berbau politik lah, itu bisa mempengaruhi ekonomi dunia lah. Bagaimana kalau ini Pak, apa sih mungkin bisa jadi saham itu naik Bank BRI dari kontribusinya mungkin Pak ke apa namanya laba, kan ada beritanya tuh Bank BRI sebagai laba besar di salah satu BUMN dan menjadi pembantu sektor UMKM juga, bisa dilihat mungkin Pak beritanya Pak. Oke. Jadi bisa dibilang di sini Bank BRI itu menjadi kontributor laba terbesar bagi BUMN pada tahun 2021. Laba BUMN pada 2020 mencapai 126 triliun, meningkat dari laba tahun 2020 sampai 13 triliun atau tumbuh 860%. Jadi memang mungkin di sini BRI itu memberikan kemudahan kali buat masyarakat yang ingin punya usaha UMKM dibantu kan seperti itu. Produk-produk misalnya. Terus juga di samping itu kan dia juga bisa mendorong nih seluruh perusahaan BUMN di tengah kondisi pemulihan ekonomi setelah pandemi. Gitu. Ya sekilas seperti itu sih, mengingat waktu sudah Itu mau dari habis. sisi ini ya Pak ya, dari sisi isu ya berarti. Sisi isunya itu. Jadi bisa dibilang ya mudah-mudahan lah dengan berakhirnya, insya Allah kalau bisa cepat berakhir perang dunia, jadi ekonomi dunia bisa kembali pulih juga ya selain karena COVID ya. betul. Karena COVID. Ya mungkin cukup kalau dari saya, Mas Arief, Mas Bramantio. Saya juga cukup Pak pembahasan saham untuk BBRI pada kesempatan ini. Mungkin bisa di stop screen. Pesannya sih gini, kita hanya untuk apa ya, belajar. Sharing-sharing aja ya Pak ya. Sharing santai. Belajar ya. Karena kita juga masih belajar, nggak ngerti apa tuh tadi saya saham gorengan apa itu. Iya kan ada tuh bahasanya tuh kalau udah yang paham banget tukang mainan trading tuh kayak ada yang namanya, saham gorengan ini apa ini saham gorengan, maksudnya saham Sumedang apa gimana? Jangan tahu Sumedang kali Rip ya. Seperti itu. Jadi ini intinya bukan untuk ajakan ya teman-teman, untuk kita hanya sharing ya, semua kita kembalikan kepada para investor, karena baik untuk merugikan bukan kita yang menikmati, para investor lah seperti itu. Paling itu aja sih. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.